Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Yoga dengan tim 2405 1204088 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas dengan mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya ingin mempraktekkan tentang router dinamik. Di mana di sini saya jelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki atau membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling menghubungkan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router dapat mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke area yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di table routing secara otomatis. Di sini pun juga ada macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Source Spot First, EIGRP, Enchanted Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir ada BGP, Border Gateway Protocol. Nah, di sini juga ada kelebihan routing dinamiknya di mana? Yang pertama ada hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua ada tidak perlu mengetahui semua alat network yang ada. Lalu ada bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router konfigurasinya, hanya router-router yang berkaitan. Lalu yang terakhir ada lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur yang lain apabila satu jalur rusak. Kekurangan routing dinamik. Yang pertama ada beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router sehingga ada yang cocok. Lalu ada sehingga konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang keempat ada susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Lalu yang terakhir ada update ARP table dibagikan ke semua komputer, yang berarti mengonsumsi RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi bandwidth jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Lalu masuk ke percobaannya. Di sini pertama kita buat skenario seperti ini terlebih dahulu. Saya sudah siapkan. Lalu percobaannya di sini juga kita atur terlebih dahulu seperti konfigurasinya. PC 1 seperti ini, lalu PC 2 IP nya seperti ini, PC 3 juga IP nya seperti ini. Lalu kita juga tidak lupa mengonfigurasi routernya. Sini kita config facilitator 1 ini buat ke PC 1, lalu facilitator 1 manual buat ke PC 2, serial 2 buat ke router 2, serial 3 ke router 3. Lalu sini juga router 2 di untuk ke PC 3. Lalu ini kita kosongkan karena kita tidak memakai PC keempat. Lalu ini serial 2 juga buat ke PC 1, ini buat ke PC 3, router 3. Lalu ini juga server 1 ini buat ke server 1, ini dari server 2 router 1, lalu ini ke router 2. Lalu server juga kita konfigurasi. Ini seperti ini. Server kedua juga seperti itu, sama. Lalu langkah percobaannya simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk IP, gateway, router, IP address PC, dan PC udah. Lalu isikan network routing RIPS setiap router sebagai berikut. Ini juga sebenarnya sudah saya kerjakan. Satu, router 2, dan router 3.
Lalu setelah selesai menambahkan network routing, kita tambahkan perintah pada tab CLI masing-masing router seperti routing config router no auto-summary lalu versi. Coba kita simpan CLI. Kita yang apa? Configurator no auto-summary. No auto this. Lalu agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan setting masing-masing sebelum masuk tab config 12 versi config setting save. Oke, untuk visi router pertama sudah save. Sekarang internet kata default manager terus kita melakukan saya root so IP router. Coba sekarang kita lagi. Oh, juga di sini. Oke, kita 321. Lagi kita cek. Lalu ya, so sih. Oke, lalu coba sekarang di router. So, ya, so setelah itu pindahkan ke mode simulasi lalu buat scan seperti ubah ke mode simulasi terlebih dahulu sini, yaitu poinnya sekarang datanya kepada ICMP. Lalu semuanya kirimkan pakai chip PID PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 2 ya ada. Lagi hasil. Sekarang masuk scanner kedua, yaitu PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 3 kedua yang dua vibrasi turun lagi vibrasi ya. Nah, itu mana dari P1 ke server 1, PC 1 server 1. Ini lagi coba kita lagi
belum berhasil. Oke, ada 4 dari B1 ke save 2, PC1 ke save 5. Tinggalkan lagi di awal seperti semula lagi, terus lagi server 2. Iya, berhasil. Lalu masuk skala berikutnya, PC 3 ke PC1, PC 3 ke PC2. Semua ada itu. 3 PC1 berhasil kali ini. Oke, PC3 belum berhasil kali ini. Berhasil. PC3 server 1, PC3 server 2. Oke, nah, hasil. Server 2, PC3 server 2. Lalu satu server 2, satu PC1, satu PC2, satu PC3. Sekarang server 1 PC2. Hasil. Hasil. Hasil 2. Hasil 2. Server 1 ke PC3. Dan berhasil. Belum deh. Dan berhasil sekarang. Oke, lalu sudah selesai membuat simulasi pada poin ketiga. Kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Poin 3 itu bisa satu, stop. Oh, salah. Nah, saya keluar kan. Buat kamera gyroting. Graph. Ini mendistribut salah satu interface router yang terhubung dengan router satu. Jadi di sini kita serial 2 nya kita matikan. Lalu sekarang coba lakukan pakai pointer. Coba aja langsung kita dari PC 1 ke server 1. Satu apa berhasil. Oh, salah kontribusi. Coba berhasil ya, tapi jalannya agak jauh dan mutar.
Mari, dan berhasil. Sekarang kita coba ke server 2, apakah berhasil juga? Coba. Dan berhasil juga. Oke, mungkin itu saja praktek pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.